Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna amdullahi wa sholati wa salamu ala rasulullahi wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsani inna yaumiddin amma ba'd. Kita sebagai makhluk sosial bergaul dengan sama, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang atau bahkan sering kita mendapatkan perlakuan tidak semestinya atau sikap-sikap tidak semestinya kita dapatkan. Mungkin dari tetangga, teman, dan siapa saja yang kita jumpai dalam keadaan kita sehari-hari. Atau ketika kita dalam perjalanan di mana terkadang mereka membuat kerugian kepada kita. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang beberapa sikap-sikap agar kita bisa meraih predikat dengan sebagai seorang yang pemaaf. Agama kita sangat menganjurkan untuk kita bisa memaafkan orang lain, dan Allah telah menyediakan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Di antaranya adalah untuk orang yang memaafkan. Wa'al fi inna anni annas, dan dia mudah memaafkan kesalahan manusia. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Namun dari prakteknya bahwa bersabar atas gangguan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan orang lain, ini tidak akan mudah, akan lebih mudah bagi kita kalau kemudian kita mendapatkan kerugian disebabkan karena musibah sifat samawiyah. Maka mudah-mudahan dengan mengingat tentang tujuan sikap dan semestinya tertanam dalam jiwa kita, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Karena apabila dia memaafkan, maka Allah akan memuliakannya. Dan ini telah dikabarkan Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Redaksi lengkap hadis tersebut sebagaimana riwayat hadis Abu Hurairah berkaitan dengan 3 perkara yang di luar yang tampak. Hadis lengkapnya berbunyi, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah SWT akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan menaikkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Dan ada berbagai sikap kami untuk agar memudah maafkan, yaitu yang pertama ini kita sikapi bahwa perbuatan orang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah SWT. Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 96. Maka kita pandang bahwa mereka berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita adalah atas takdir Allah SWT, dan kita sebagai hamba maka bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita pandang bahwa mereka hanya sekedar alat yang sebenarnya Allah SWT jadikan hal itu terjadi. Yang kedua, ingatlah dosa kita. Yang kedua ini, kita itu banyak dosa, maka sesungguhnya itu semua terjadi karena dosa-dosa kita sendiri. Allah SWT menjadikan mereka berbuat aniaya kepada kita karena kita dosa kita. Wama asobaka min syai'ati famin nafsiko. Dan apa saja bencana menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran An-Nisa ayat 9. Maka karena kita banyak berdosa, wajar kalau kemudian ada orang yang menganiaya kita. Allah lah yang telah menjadikan mereka untuk kemudian terjadi penganiayaan pada kita, disebabkan karena dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah pahala sabar. Tanamkanlah dalam diri kita bahwa bersabar dan memaafkan itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya firman Allah, Innallahu ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Innama yuwaffas sabiruna ajranhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 110.
Faman wa aslaha fajruhu Allahu. Maka siapa yang maafkan lagi berbuat Islam, maka ganjarannya menjadi tanggungan Allah SWT. Quran Asy-Syura ayat 40. Lalu yang keempat adalah balasan sesuai dengan model amalnya. Hendaklah senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita tentang sebuah prinsip alza min jinsil amal, balasan sesuai dengan model amalnya, di mana ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berdosa kepada Allah, baik disebabkan karena lisan kita, hati kita, atau anggota badan kita semuanya. Maka dengan modal kita memberikan maaf kepada orang-orang yang telah salah kepada kita, orang-orang bersifat buruk kepada kita, maka kita berharap dengan demikian Allah pun akan memaafkan kita. Ketika kita dengan mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kita, karena balasan itu sesuai dengan modal amalnya. Lalu yang kelima ini adalah sunnah Nabi SAW, bahwa meninggalkan untuk tidak membalas perbuatan aniaya orang lain kepada kita merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang lebih mulia, lebih bagus harga dirinya, lebih terhormat daripada Nabi kita Muhammad SAW, tetapi tidak pernah sekalipun dia membalas penganiayaan orang kepadanya karena kepentingan pribadi, karena untuk membela diri, membela kepentingan diri sendiri. Maka memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita adalah bagian dari sunnah Nabi SAW, dan membalas perbuatan tidak baik tersebut adalah bukan bagian dari sunnah. Lalu yang keenam adalah mengendalikan jiwa sebuah kebaikan yang besar, bahwa jika kita mampu mengendalikan jiwa kita, mengalahkan hawa nafsu kita untuk membalas, maka itu sebuah kebaikan yang besar. Dimana apabila kita mampu menguasai jiwa kita, dorongan nafsu kita untuk membalas orang-orang yang berbuat aniaya kepada kita, meskipun kita mampu untuk melakukannya, maka untuk mengadakan hawa nafsu kita dalam perkara-perkara lainnya itu akan lebih mudah. Maka kebaikan yang satu ini akan melahirkan kebaikan demi kebaikan, karena demikianlah sunatullahnya, bahwa kebaikan menarik kebaikan yang lainnya. Tatkala seseorang berinfak, maka secara lahir harta akan berkurang. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa berinfak itu tidak akan mengurangi harta. Tatkala juga seseorang maafkan dan mengalah, maka secara lahir menunjukkan bahwa orang tersebut adalah lemah dan tidak memiliki kekuatan. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang maafkan atau mengalah, maka Allah akan tambah kemuliaannya. Ini semua tentunya membutuhkan keyakinan. Adapun tentang bagaimana cara Allah SWT melakukannya, maka itu menjadi urusan Allah. Intinya adalah sebagaimana seseorang melakukan semua itu ikhlas karena Allah SWT semata. Dan itulah hanya bisa yang saya sampaikan kepada kalian semua tentang agar mudah dimaafkan. Itulah temanya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang baik dan tidak bagus, tidak sengaja maupun sengaja. Sekian dari saya, Rifi Al-Zahira. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.